Apa nih kebakaran? Bikin diri lah. Selamat datang di Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Selamat bergabung dalam perjalanan menuju arah baru Indonesia, mewujudkan Indonesia menjadi superpower baru. Inilah panggilan sejarah. Inilah tanggung jawab kita. Selamat datang kepada yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, calon Presiden Republik Indonesia 2024. Bapak Anies Mata, selaku Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, serta para pimpinan Partai Koalisi Indonesia Maju. Koalisi tangguh yang siap menggelorakan Indonesia menjadi superpower baru dunia. Sudah lama kita menunggu, sudah lama kita menanti. Saatnya maju untuk Indonesia menjadi macan Asia yang akan kembali mengaum di pentas dunia. 70 tahun lebih kita merdeka. Bapak Prabowo adalah capres merdeka, dan saatnya partai nomor 7 menjadi mitra kolaborasi yang kokoh menuju Indonesia makmur, adil, dan bersaing dunia. Kedaulatan, kemakmuran, persatuan, dan kesejahteraan rakyat adalah cita-cita bersama kita untuk mengisi kemerdekaan yang hakiki. Jangan pernah lelah untuk Indonesia. Jangan turunkan standar obsesi kita. Pantang surut untuk Indonesia Raya. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia kebangsaan
Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, izinkan saya memimpin doa dengan ajaran Islam. Mohon sahabat lainnya dapat menyesuaikan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lakal hamdu ya Rabbana wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu kepada kami dan bangsa kami, agar kami bisa terus tumbuh sebagai bangsa yang maju. Ya Allah, hanya Engkau yang mampu menyatukan hati kami. Maka satukanlah hati bangsa kami, satukanlah hati para pemimpin kami dan rakyat kami dalam persatuan abadi yang penuh perdamaian. Ya Allah, jadikanlah negara kami sebagai negara superpower baru, agar kami bisa menebar rahmat kasih sayang kami bagi bangsa-bangsa lainnya di dunia. Berikanlah kepada kami dan bangsa kami kekuatan untuk terus melangkah maju, bersatu, berdiri tegak di tengah banyaknya tantangan yang ada. Ya Allah, kami mohon petunjuk dan arah jalan yang lebih baik bagi masa depan bangsa kami. Kami mohon bimbingan agar kami bisa melewati semua rintangan dan tantangan bagi bangsa kami di masa depan. Mudahkanlah jalan kami mewujudkan Indonesia sebagai negara yang lebih baik lagi. Anugerahkanlah kepada kami dan bangsa kami segala kebaikan. Jauhkanlah kami dan bangsa kami dari segala keburukan. Ya Allah, hanya kepadamu kami mohon ampun. Hanya kepadamu kami mohon petunjuk. Hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, negara besar dengan potensi yang luar biasa, masih memerlukan pencapaian maksimal. Kita membutuhkan narasi besar untuk tampil sebagai kekuatan utama dunia dengan leadership yang kuat dan kematangan narasi pembangunan masa depan. Dengan semangat Sumpah Pemuda, Partai Gelora memiliki tekad membangkitkan Indonesia dan menjadikan negeri ini sebagai bangsa besar yang maju. Sudah saatnya kita hadir sebagai negara kuat, menjadi negara superpower baru dunia, sesuai dengan amanat konstitusi dan amanat para pendiri bangsa. Arah baru Indonesia mendorong kita memetakan kembali posisi Indonesia di tatanan dunia. Arah baru yang bisa menjadikan Indonesia sebagai negara besar yang juga mampu memberikan kontribusi besar bagi dunia. Arah baru yang mampu menjawab tantangan global dan tantangan dunia multipolar dan syarat dengan konflik kekuatan supremasi dunia di masa mendatang. Kita harus terus melangkah menjadikan Indonesia sebagai superpower baru dengan kekuatan ekonomi, militer, teknologi, budaya, politik, dan diplomasi yang nantinya mampu menavigasi Indonesia melewati turbulensi geopolitik global yang tidak menentu. Sudah saatnya
sumber-sumber pendapatan baru untuk terus mendorong kemakmuran bangsa. Sudah saatnya kita melakukan revolusi pendidikan dan melakukan lompatan besar untuk mereformasi sumber daya manusia yang cakap demi mendorong kemandirian bangsa. Arah baru Indonesia membuka cakrawala pangan kita terhadap potensi negeri di Katulistiwa ini. Langit kita terlalu tinggi, namun selama ini kita terbang terlalu rendah. Ayo, terus gelorakan semangat Indonesia. Mari bersama mencapai cita-cita mewujudkan Indonesia sebagai superpower baru dunia. Salam gelora, semangat Indonesia, merdeka! Dari ujung barat Indonesia yang damai, kami DPW Gelora Aceh. Gelora Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Gelora DPW Bengkulu. Partai Gelora DKI Jakarta. Gelora Kalimantan Barat. Gelora Kalimantan Selatan. Partai Gelora Indonesia Provinsi Kalimantan Utara. Gelora Provinsi Kalimantan Tengah. Gelora Indonesia Provinsi Lampung. Partai Gelombang Rakyat Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Gelora Provinsi Papua Selatan. Partai Gelombang Rakyat Indonesia Provinsi Papua Tengah. Partai Gelombang Rakyat Indonesia Provinsi Papua. Partai Gelombang Rakyat Sulawesi Barat. Partai Gelombang Rakyat Indonesia Selatan. Partai Gelora Sulawesi Tenggara. Partai Gelora Indonesia Sulawesi Utara. Partai Gelora DPW Sumatera Selatan. Partai Gelora Provinsi Gorontalo. Gelora Jawa Barat. Gelora Provinsi Sumatera Barat. Gelora Banten. Daerah Istimewa Yogyakarta. Partai Gelombang Rakyat Indonesia. DPW Partai Gelora Indonesia Kalimantan Timur. Partai Gelora Nusantara Barat. Gelora Provinsi Papua Barat. DPW Partai Gelora Sumatera Utara. DPW Partai Gelora Jawa Timur. Partai Gelora Provinsi Kebahagiaan. Gelora Ujung Timur Indonesia. Menyatakan dukungan kepada Bapak Haji Prabowo Subianto untuk menjadi calon Presiden Republik Indonesia pada pemilu 2024. Hadirin yang berbahagia, kita sambut bersama Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah. Ini adalah simbol kebulatan tekad kita, Partai Gelora, untuk memenangkan Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia 2024. Dengan ditabuhnya drum ini, menandakan tekad kuat dan komitmen kokoh kita, keluarga besar Partai Gelora Indonesia dari Sabang sampai Merauke, untuk memenangkan Prabowo Subianto sebagai Presiden baru Indonesia, Presiden Persatuan Nasional kita, ikon kolaborasi kita menuju Indonesia superpower baru dunia.
bersama Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Anies Mata. Kita sambut Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Anies Mata. Salam Gelora. 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 Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terlalu bergelora Pak Prabowo. Ini masih bergelora terus ini ya. Kita tenang sebentar ya. Saudara-saudaraku semuanya, para pimpinan DPW seluruh Indonesia dari Partai Gelora yang hadir pada kesempatan ini yang saya cintai, serta para pengurus DPD dan DPC dari Banter 2, Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Dan tentu saja tamu-tamu kita yang terhormat, dan secara khusus calon presiden kita Bapak Haji Prabowo Subianto. Pak Prabowo inilah Partai Gelora. Ada geloranya. Bersama kita hadir para pimpinan partai koalisi Indonesia Maju, Pak. Ada Dr. Tahan Samuel dari Partai Golkar yang mewakili Pak Erlangga, dan ada Pak Edi Suparno, Sekjen PAN, dan ada Profesor Yusril beserta rombongan, dan juga ada teman-teman dari PSI. Ada Mas Dede, Mbak Sheryl, dan para pimpinan Partai Gerindra, Pak Sekjen, Pak Muzani yang saya hormati, Pak Sugiono, Pak Fuad Bawazir, Pak Andre, dan yang lainnya. Semestinya acara deklarasi
dukungan kepada Pak Prabowo Subianto sebagai calon Presiden Republik Indonesia 2024-2029 ini diadakan 1 pekan yang lalu, tanggal 27 Agustus. Tapi ini ditunda ke hari ini karena berbagai kesibukan Pak Prabowo waktu itu. Tapi waktu acara ini ditunda, saya teringat satu firman Allah Subhanahu wa taala, la tadri la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Kamu tidak pernah tahu, mungkin Allah akan menciptakan suatu peristiwa setelah itu. Dan hari ini rasanya bukan hanya kita yang melakukan deklarasi. Hari ini akan ada, kemungkinan besar akan ada 2 deklarasi. Hari ini kita menyaksikan satu peristiwa yang sama. Ada yang datang, ada yang pergi dalam koalisi. Tapi saya ingin mengatakan ke Pak Prabowo dan teman-teman partai koalisi lainnya, mudah-mudahan yang baru saja datang ini adalah sekutu yang bisa dipercaya, yang bisa Saya telah mendukung Pak Prabowo ini sejak beliau maju sebagai capres tahun 2014. Lalu 2019. Tapi beliau kalah dalam 2 kali maju itu untuk lawan yang sama, Pak Jokowi. Waktu beliau kalah tahun 2019 yang lalu, kami di pimpinan Partai Gelora, tepatnya pada tanggal 6 Oktober 2019, datang bertemu dengan Presiden Jokowi. Kula nuwun karena kita akan mendirikan Partai Gelora. Tapi pada waktu yang sama, saya juga menyampaikan satu usul, supaya Pak Prabowo dimasukkan di dalam kabinet. Saya bilang, Pak, ini periode kedua Bapak, dan akan ada krisis besar yang menimpa dunia. Saatnya Bapak menjadi pemersatu bangsa. Kita lupakan yang sudah lalu. Elit Indonesia harus disatukan. Kalau Bapak bisa merangkul Pak Prabowo, Bapak akan menjadi Bapak bangsa. Saya percaya waktu beliau memasukkan Pak Prabowo dalam kabinet, tentu saja bukan karena semata-mata usulnya Partai Gelora, tapi itulah yang terjadi. Dan 2 tokoh ini memberikan kita satu pelajaran tentang bagaimana berjiwa besar. Kerendahan hati. Dan itu yang saya lihat dari Pak Prabowo.
beliau sampai pada titik kerendahan hati untuk mau belajar dari lawannya yang telah mengalahkannya. Itulah jiwa besar, itulah kerendahan hati, itulah kearifan, itulah pemimpin. Dan itu yang membuatnya sekarang saya mendukung beliau kembali. Itu yang membuatnya relevan. Karena pemimpin itu akan selalu relevan kalau dia bisa berkontribusi. Dan apa yang membuatnya bisa berkontribusi adalah kalau dia selalu belajar. Momentum seorang pemimpin menjadi pembelajar itu adalah momentum di mana dia menegaskan bahwa dia akan selamanya relevan bagi bangsanya. Tapi Pak Prabowo, saya boleh minta izin sedikit? Saya mau minum dulu sedikit, Pak. Karena ada yang mau saya sampaikan, tapi saya mau cerita ini saya sampaikan dengan tenang. Saya jadi haus, Pak. Cerita Pak Prabowo bersama Pak Jokowi ini mengingatkan saya cerita tentang seorang pemimpin besar dalam sejarah Islam yang nanti menjadi kakek moyang dari Ottoman Empire. Namanya Alp Arslan. Alp Arslan ini adalah seorang pemimpin dan juga militer yang mencatat sejarah kemenangan militer yang luar biasa banyaknya. Tapi di akhir hidupnya beliau meninggal di tangan tawanannya sendiri. Orang yang sudah ditawan sama dia memprovokasi Alp Arslan dan mengatakan, kamu pengecut, kamu mengalahkan saya dengan pasukanmu, tapi kalau kamu berani, ayo kita duel. Alp Arslan berdiri dan terprovokasi dengan itu. Lalu beliau mendekati orang ini, namanya Yusuf Al-Khawarizmi. Lalu tiba-tiba orang ini menikamnya. Karena ternyata walaupun dirantai tapi dia bawa pisau. 4 hari kemudian Alp Arslan meninggal. Sebelum meninggal, beliau bertanya kepada dirinya sendiri, kenapa bisa dia dibunuh oleh tawanannya? Kalau dibunuh dalam pertempuran itu oke, gitu. Tapi dibunuh oleh tawanannya sendiri, kenapa bisa? Kenapa bisa? Itu yang dia tanyakan. Jadi beliau merenung dan sampai pada kesimpulan begini. Sebabnya adalah menurut beliau, ini pengakuannya sebelum wafat, setelah begitu banyak kemenangan, beliau mengumpulkan pasukannya di Samarkand, sekarang Uzbekistan. Dan pasukannya itu saking besarnya, saking banyaknya, dia tidak bisa lihat ujungnya. Tiba-tiba di dalam hati, dia tidak bicara. Waktu dia berdiri di depan pasukannya itu, dia tidak bicara. Tetapi tiba-tiba muncul, terbersit dalam hatinya pikiran. Kira-kira siapa lagi yang bisa mengalahkan saya? Kata Alp Arslan, bisikan hati ini yang membuat Allah mempermalukan saya dengan cara saya dibunuh oleh orang yang sudah saya tawan sendiri. Jadi beliau mengatakan, untuk itu saya beristighfar kepada Allah.
Pemimpin ini sudah akan wafat dan akan dicatat. Hari-hari ini rakyat Turki memperingati perang yang dipimpin oleh beliau hari-hari sekarang ini. Namanya Perang Malazgirt. Tapi beliau menyatakan itu. Akhirnya beliau beristighfar, bersyahadat, lalu meninggal. Pelajaran terbesar bagi pemimpin itu adalah pelajaran tentang kerendahan hati. Pak Prabowo adalah orang yang kuat. Tapi sekarang saya mengenalnya dengan nilai tambahan baru dalam kepribadian beliau, yaitu orang kuat yang rendah hati. Momentum kearifan ini sekarang bertemu dengan dua momentum yang lain, yaitu momentum geopolitik dan momentum kepentingan nasional. Sekarang ini kita hidup dalam masa transisi global yang sangat kacau, disebabkan oleh kegagalan tatanan global yang lama, disfungsi lembaga-lembaga internasional, konflik supremasi antara negara-negara superpower yang sekarang telah berkembang menjadi titik api di Eropa, titik api di Afrika, dan setiap saat bisa datang ke Asia Pasifik. Kita menyaksikan itu semuanya sebagai satu transisi yang sangat panjang, rumit, dari sistem global yang dikuasai secara unipolar kepada sistem yang lebih multipolar. Setiap saat kalau pengelolaan transisi ini gagal, dunia ada dalam ancaman perang besar. Dan karena itu kita punya tantangan dalam negeri, yaitu pembelahan yang terjadi sejak Pilpres 2014, dan ditengahi oleh Pilkada DKI tahun 2017. Kita menghadapi persoalan ini, persoalan pembelahan di dalam masyarakat kita. Dan setiap saat apabila ada krisis ekonomi dan ada pemain global yang masuk, ancaman terbesar Indonesia adalah disintegrasi. Jadi momentum kepentingan nasional untuk menyatukan bangsa, supaya kita bisa dinavigasi melewati transisi geopolitik yang sangat kacau ini, bertemu dengan masa pembelajaran pribadi Pak Prabowo sebagai seorang pemimpin yang kuat dan tegar. Jadi saya ingin menyebut beliau sebagai man of the moment. Yang membuat kami di Partai Gelora dan saya kira teman-teman koalisi lainnya untuk mendukung beliau sebagai seorang pemimpin. Partai Gelora ini partai yang lahir di tengah krisis. Dan karena itu lahir dengan satu mimpi untuk menjadi solusi bagi krisis itu. Yang paling buruk dalam situasi politik kita adalah kalau kita tidur tanpa mimpi, bangun tanpa rencana. Jadi kita mencari sekutu yang bisa menavigasi Indonesia menjadi negara superpower baru dengan memanfaatkan transisi geopolitik yang rumit ini bukan sebagai ancaman tapi sebagai peluang. Dan itu sebabnya sekali lagi kami merasa bahwa deklarasi ini adalah perjodohan. Perjodohan antara Partai Gelora dengan Pak Prabowo dan juga teman-teman koalisi yang lainnya untuk mengantarkan Indonesia, menavigasi Indonesia melalui transisi geopolitik yang rumit. Mudah-mudahan di tengah krisis ini kita justru mendapatkan peluang untuk menjadikan Indonesia sebagai negara superpower.
Deklarasi ini adalah permulaannya. Mudah-mudahan setelah ini insya Allah Pak Prabowo di tengah ketidakpastian format koalisi yang terjadi hari-hari ini, Pak Prabowo mendapatkan tambahan sekutu yang bisa dipercaya dan bisa diandalkan insya Allah. Pak Prabowo, saya ingin menyerahkan surat dukungan Partai Gelora kepada Bapak sebagai calon presiden, dan saya mengundang seluruh teman-teman DPW, ketua DPW untuk naik ke atas dan ketua-ketua bidang di DPR untuk menyerahkan bersama surat dukungan Partai Gelora kepada beliau. Calon Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Prabowo Subianto. Itu tangan ngapain? Teman-teman pimpinan partai koalisi kita undang naik ke atas untuk berfoto bersama dengan beliau, Pak Tahan, Pak Yusril, Pak Edi, Mas Dede. Turun dong, turun. Udah dong. Udah dong. Nggak tahu Pak Prabowo. Udah dong, udah dong.
Ya, kepada hadirin para pimpinan DPN, DPW dan juga para pimpinan Partai Koalisi Indonesia Maju agar dapat kembali ke tempat duduk. Dan mohon berkenan Bapak Prabowo Subianto mohon untuk tetap berada di stage. Tolong turun dong ini dong spanduk. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita sambut bersama pidato politik calon Presiden Republik Indonesia 2024, dukungan Partai Gelora Indonesia, Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, yang saya banggakan, dan yang saya cintai, Saudara Anies Mata, Ketua Umum Partai Gelora, Partai Gelombang Rakyat. Yang saya hormati, saya banggakan, Ketua Umum Partai Bulan Bintang Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra, Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yang saya hormati, saya banggakan, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Saudara Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Saudara Edi Suparno, yang mewakili Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Tahan Samuel, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra beserta jajarannya Saudara Ahmad Muzani, hadir Saudara Subiono, hadir juga Pak Fuad Bawazir, hadir Saudara Andri Ruswandi, Ketua DPD Sumatera Barat, hadir tadi mana Wagub DKI apa? Ariza, mantan Wakil Gubernur DKI Saudara Haikal, anggota DPR RI, kemudian Ibu Susi, kemudian Wakil Ketua Umum, kemudian Wakil Ketua Dewan Pembina kita, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Iwan Bule, dan para pimpinan Gerindra lainnya yang tidak saya sebut satu-satu tanpa mengurangi rasa hormat, karena saya khawatir nanti panitia akan membatasi waktu saya. Saudara-saudara sekalian, saya buka dengan pantun. Oh, adik-adikku dari PSI. Sorry. Ini kok saya nggak buka halaman kedua ini. Sorry, salah saya ini. Wakil Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Saudara Norman Zainal. Sekretaris Majelis Suryo Partai Bulan Bintang, Saudara Jurhum. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia,
Ibu Sheryl Tanzil. Tapi tadi saya sudah kasih tangan khusus. Ya kan? Lama juga ya. Kalian perhatiin aja. Jadi grogi saya. Kalau ketemu PSI kok jadi grogi. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia Imelda Purba. Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Siddiq. Bendahara Umum Partai Gelora Ahmad Riyadi. Paling penting ini bendahara. Harus diawasi Pak Fahri. Jangan lari ke genting ini. Tapi kalau Gelora kita yakin lah, ya kan? Ketua umumnya Ustadz, gimana itu? Ustadz yang brilian dan moderat. Nah ini yang dibutuhkan di Indonesia ini. Kemudian hadir juga kawan-kawan lama saya, Deddy Miswar. Saya lebih kenal dengan nama Naga Bonar. Naga Bonar. Dan saudara Deddy Gumelar, lebih dikenal dengan nama Miing. Saudara-saudara, terima kasih kehormatan yang diberikan kepada saya. Hari ini benar-benar saya sekali lagi merasa sangat terharu, sangat diberi kepercayaan besar oleh kawan-kawan kita, saudara-saudara saya dari Partai Gelora, yang sebelumnya saya menerima dukungan berturut-turut dari berbagai partai-partai besar di Indonesia, tokoh-tokoh bersejarah, ya kan, yang menaruh harapan kepada saya. Saudara-saudara sekalian, kita berpolitik. Kita harus mengerti. Enggak, saya karena sudah terlanjur serius, pantunnya belakangan. Tapi kalian harus tanggung risiko ya. Saya ada 13 pantun. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di sini pada hari libur. Kita berpolitik. Berpolitik dalam arti yang murni, dalam arti yang terbaik. Artinya kalau kita belajar di sekolah, berpolitik, politik itu adalah keinginan, kehendak untuk memperbaiki kehidupan rakyat dan masyarakat. Itu arti berpolitik, saudara-saudara. Tentunya nantinya berpolitik itu berurusan dengan kekuasaan. Saudara-saudara, berpolitik itu di ujungnya adalah urusan memberi dan membagi kekuasaan. Saudara-saudara sekalian, kalau kita ingin berpolitik, niat kita harus tadi, niat yang benar, niat yang baik. Kita ingin memperbaiki kehidupan rakyat. Karena itu, Saudara Anies Mata, Saudara Yusril, Saudara Edi Suparno, semua ini, kalian semua
kalian di sini, kalian bisa enak-enak di rumah. Kalian mau ke sini dari jauh, dari Papua semua. Kalian berkorban waktu. Saudara-saudara, uang bisa dicari, semua bisa dicari, waktu tidak bisa dicari. Tapi saudara-saudara berkorban waktu. Saudara-saudara, kita semua, kita berpolitik dalam pengertian keinginan memperbaiki kehidupan rakyat kita. Tapi saudara-saudara harus paham bahwa manusia punya kelemahan, dan kekuasaan itu menggoda. Kekuasaan itu menggoda. Ada pelajaran, ada gium. Kekuasaan condong membuat orang korup. Kekuasaan yang besar membuat condong memungkinkan orang menjadi korup secara besar-besaran. Kekuasaan yang absolut membuat dia condong bisa korup secara absolut. Jadi kita sebagai anak bangsa Indonesia, kita sebagai insan hamba Tuhan, kita harus paham. Kita ingin berkuasa. Kita ingin berkuasa. Jangan dipelintir, ya, diutuh, rekam ucapan saya. Jangan dipelintir, nanti dipotong. Prabowo ingin berkuasa. Anies Mata ingin berkuasa. Yusril ingin berkuasa. Iya, kita ingin berkuasa dengan seizin rakyat kita. Kita ingin berkuasa untuk berbuat baik. Kita ingin berkuasa untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Kita ingin berkuasa untuk menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia. Kita ingin berkuasa untuk menjamin tidak ada anak Indonesia yang lapar. Tidak ada anak Indonesia yang tidak bisa minum susu. Tidak ada orang Indonesia yang tidak bisa berobat. Dan tidak ada lagi orang-orang sepuh, orang-orang tua yang harus bekerja dengan tidak menentukan apa penghasilannya. Itu keinginan kita. Karena itulah kita ingin berkuasa. Saudara-saudara sekalian, kita syukur bahwa 78 tahun kita merdeka, ratusan tahun kita berjuang untuk bebas dari penjajahan. Bukan kita ke negara lain, bangsa-bangsa lain ke kita. Bukan kita yang mengusik orang lain, mereka datang ke kita. Mereka datang ratusan tahun, mereka ambil kekayaan kita. Kita berhasil merebut kekuasaan dan kita mendirikan sebuah republik. Dan sekarang melalui perjuangan yang berat, ratusan tahun kita diadu domba, divida et impera, pangeran lawan pangeran, sultan lawan sultan, suku lawan suku, kelompok etnis lawan kelompok etnis, terus tidak ada berhentinya. Alhamdulillah, pemimpin-pemimpin pendiri bangsa kita melalui pasang surut, melalui kesulitan, melalui hambatan, melalui tantangan kita berhasil terus mengatasi krisis demi krisis. Dan tadi selalu terjadi kearifan. Tidak kita teruskan dendam,
benci, perselingkuhan kita anggap sesuatu yang wajar. Kita selalu berusaha menghindari konflik. Karena ternyata itulah pelajaran sejarah peradaban manusia. Kemakmuran hanya bisa datang dengan kerjasama antara pemimpin-pemimpin bangsa itu. Kalau kita sekarang tidak mau belajar dari sejarah itu, terutama kelompok pemimpin, kalau kita sekarang masih mau mengutamakan kepentingan kelompok, kepentingan pribadi, kepentingan golongan, saya kira akan kecewa rakyat kita. Rakyat Indonesia sebagaimana rakyat-rakyat lain di dunia mendambakan, menuntut sebenarnya pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang arif. Terima kasih tadi penghormatan diberikan kepada saya juga merasa saya serba kurang. Saya selalu bertanya kepada diri saya, apakah saya mampu menerima harapan yang begitu besar dari banyak kalangan. Tetapi sebagai seorang anak bangsa yang dari sejak muda, saya telah bersumpah untuk memberi jiwa dan raga saya untuk rakyat dan bangsa Indonesia. Karena itulah saya terus berjuang. Karena itulah saya hari ini datang. Saya berani menerima dukungan saudara-saudara. Seorang pejuang politik agak berbeda sedikit dengan hanya sekedar politisi. Saya percaya dari sepak terjang kawan-kawan saya yang saya lihat di sini, karena saya kenal cukup lama. Saya Pak Anies Mata saya kenal lama, Fahri Hamzah lebih lama lagi. Dari sejak menjadi mahasiswa, anak muda, yang rodo-rodo, dulu sering provokasi, tapi sekarang masih rodo provokator. Tapi saya lihat ada benang, ada suatu idealisme, ada suatu cita-cita. Saya kenal Pak Yusril, saya kenal ini kawan-kawan lama semua, saya kenal lama. Ada cita-cita, ada kehendak, ingin berbuat yang baik, ingin memperbaiki yang kurang baik. Ini yang saya lihat. Dan karena itu saya berani menerima dukungan saudara. Sebagaimana saya menerima dukungan dari partai-partai lain yang saya pernah anggapkan dukungan itu memang ikhlas dan tulus. Tapi saudara-saudara, memang yang maha besar, maha kuasa selalu memberi kepada kita petunjuk-petunjuk dan membuat kita belajar terus. Jadi saya terus terang saja, benar. Di mana-mana saya katakan profesi saya tadinya diutamakan di bidang pertahanan, keamanan. Jadi kalau soal pertahanan, soal militer, soal perang, Prabowo Subianto masih bisa ngajar lah. Kadang-kadang junior saya yang masih aktif kaget, saya masih bisa ngajar taktik regu, taktik peleton masih saya bisa ngajar. Tapi kalau politik memang saya harus banyak belajar. Terus saya belajar, sampai hari-hari ini pun saya belajar. Di bidang politik
kita tidur malam. Apa itu? Hati kita kadang-kadang dak-dikduk. Apa terjadi besok pagi? Tapi karena kita sudah banyak mengalami dan kita kembali semua, kita pasrah, kita jalankan apa yang kita merasa itu benar. Saudara-saudara sekalian, jadi koalisi kita ya di ujungnya, oke, nama masih bisa kita atur-atur kan, what's in a name kan, benar nggak? Tapi logika saya itu nama yang baik karena kita berada di jajaran timnya Pak yang dipimpin selama ini oleh Pak Joko Widodo. Kita percaya beliau meletakkan dasar-dasar yang baik untuk ekonomi ke depan. Ya, saya sejak saya menjadi menteri dalam kabinet beliau, saya hadir setiap kabinet, saya diskusi, saya melihat arah pemikiran beliau, arah kebijakan beliau. Saya yakin itu adalah semua didasarkan atas komitmen beliau untuk tanah air, nasionalisme beliau, cinta tanah air beliau, keberpihakan beliau kepada orang miskin, orang kecil. Jadi dengan dasar itu ya saya merasa terserah. Dulu mungkin kita rival, tapi sekarang kita harus kerjasama demi kepentingan rakyat kita. Karena yang saya belajar dari sejarah, tidak mungkin ada kemakmuran tanpa perdamaian. Tidak mungkin. Saya ahli, saya belajar sejarah perang. Tidak ada kemakmuran. There is no prosperity without peace. Dan perdamaian itu bukan hadiah bukan duren jatuh dari pohon. Bukan hadiah dari perdamaian adalah upaya kita, terutama upaya pemimpin-pemimpin untuk mencapai perdamaian. Perdamaian memerlukan, memang tadi, perdamaian memerlukan jiwa besar. Pak Jokowi punya jiwa besar mengajak saya. Saya pun ditentang tadinya bergabung. Ditentang saya oleh pengikut-pengikut saya sendiri. Saya dituduh pengkhianat. Memang akhir-akhir ini memang syarat dengan aroma pengkhianatan. Saudara-saudara, ini harus kita introspeksi. Selama sejarah Indonesia ini Belanda berkuasa karena kita di antara kita, ya kan? Iya kan? Benar nggak? Perusahaan kecil bisa taklukkan kerajaan-kerajaan kita karena pangeran-pangeran itu, benar nggak? Sibuk rebutan kursi. Sultan meninggal, putra-putranya perang, dia putra kandung perang. Sudah ini pelajaran. Nampaknya kita masih harus belajar terus, saudara-saudara. Jadi saya dituduh pengkhianat oleh pengikut saya karena saya mau bergabung dengan Pak Jokowi. Akhirnya ya saya harus menjelaskan. Lama-lama mereka paham. Ya. Jadi politik adu domba, politik pembelahan, semakin Indonesia tidak bersatu, semakin kekuatan-kekuatan tertentu di dunia ini senang. Lihat, kenapa? Kita terlalu besar, kita terlalu kaya, saudara-saudara sekalian. Indonesia ini
sebesar seluruh Eropa. Eropa itu berapa? 28 negara. 28 negara. Itu Eropa Barat dan Eropa Tengah. Kalau ditambah Eropa Timur, berapa belas? Jadi saudara-saudara, kita satu negara. Luasnya seperti ini. Ya kan? Dan kayanya bukan main, saudara-saudara. Kayanya bukan main. Produsen nikel terbesar, produsen kelapa sawit terbesar, ya kan? Timah, karet, apa yang komoditas yang kita tidak punya, saudara-saudara. Ya, sekarang Pak Jokowi sebagai presiden sudah 2 periode, beliau dengan tim beliau mencanangkan hilirisasi. Apa arti hilirisasi? Hilirisasi itu adalah upaya membangun industri sehingga bahan-bahan alam kita tidak kita jual gelondongan, tidak kita jual sebagai bahan mentah, tapi kita harus olah di bumi Indonesia. Saudara-saudara, satu refinery, satu penyuling kilang minyak itu bisa menciptakan puluhan ribu pabrik di hilir. Satu kilang minyak bisa membuat di hilir puluhan ribu pabrik. Saudara-saudara, demikian kelapa sawit, demikian semua komoditas lain. Rumput laut bisa jadi bahan untuk pupuk. Sekarang pupuk susah. Bisa sekarang rumput laut jadi bahan untuk plastik. Saudara-saudara sekalian, jadi masa depan adik-adik saya yang muda-muda ini sangat cemerlang. Harusnya saya sebut anak-anak, tapi nggak mau, saya bilang adik-adik aja. Saudara-saudara sekalian, masa depan kita cemerlang. Semua indikator mengatakan seperti itu. Semua indikator mengatakan kalau kita dalam nanti 2045 kita tidak menjadi negara keempat, kita jadi negara kelima, keenam, minimal kita jadi negara ke-8, ke-9. Bisa bayangkan nggak kita jadi negara ke-9 terbesar di dunia, saudara-saudara. Tapi ada tapinya. Jangan kita senang dengan angka-angka, karena angka-angka bisa menipu kita sendiri. Jadi kekayaan ini pertama harus kita kelola di dalam negeri untuk mendapat nilai tambah. Saudara-saudara, untuk dapat nilai tambah, boksit bahan untuk alumina. Alumina diolah menjadi aluminium. Aluminium jadi mobil, jadi motor, jadi pesawat terbang, jadi videotron, jadi semua alat-alat yang bisa kita pakai. Masa kita jual boksit keluar sebagai batu, gelondongan, dan kita import pesawat terbang, kita import mobil, kita import motor? Tidak. Kita ingin membuat mobil Indonesia. Bukan ingin, kita harus membuat mobil Indonesia. Dan kita sudah merintis. Presiden memerintahkan saya, dan saya sekarang sedang dibangun di Pindad Jeep buatan Indonesia. Jeep buatan Indonesia. Insya Allah kita berharap akhir tahun ini sudah produksi massal, saudara-saudara sekalian. Kita juga sudah buat motor listrik buatan Indonesia, saudara. Kita produksinya bisa 3.000 motor sebulan, buatan anak-anak Indonesia di PT LAN, saudara sekalian. Dan seterusnya. Dan seterusnya.
Saya dapat laporan sudah ada jam tangan buatan Indonesia. Ini saya ingin lihat pabriknya, ya, untuk yakini bahwa ini benar-benar buatan Indonesia, bukan dari luar sini kasih tempel. Kan itu banyak juga sekarang seperti itu. Parfum, saya diberitahu sudah ada parfum buatan anak-anak Indonesia, dan seterusnya dan seterusnya. Sepatu buatan Indonesia. Saya terima kasih. Saya sekarang pakai sepatu buatan Indonesia yang tidak kalah dengan sepatu asing. Tidak kalah. Sangat bagus. Saya bisa jadi brand ambassador kalau gitu. Saudara-saudara sekalian, ini mau azan sebentar lagi. Gimana? Saya minta izin ya, minum sebentar. Kosong. Kosong banget. Kalau pengurus masa minum air putih, saya minum kopi. Saudara-saudara, terima kasih atas dukungan saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Terima kasih saudara masih mau berjuang bersama saya. Terima kasih. Saudara-saudara, nanti rakyat yang akan melihat kita. Rakyat yang akan menilai kita. Saudara-saudara sekalian, sekarang rekayasa ini, rekayasa itu, ya kan? Ulah ini, ulah itu, tidak ada masalah, saudara-saudara sekalian. Rakyat yang akan menilai kita, saudara-saudara. Rakyat dan sejarah. Jangan mengira perbuatan kita tidak dinilai oleh rakyat. Jangan dikira ucapan-ucapan kita tidak dipelajari oleh rakyat. Saudara-saudara sekalian, memang tidak gampang jadi ketua umum partai, tidak gampang. Iya kan? Kata-kata benar dipelintir, ya kan? Tapi nggak ada masalah. Sekarang kita punya teknologi informatika. Ini zamannya zaman digital, saudara-saudara sekalian. Jadi ada sosmed, ada segala macam di mana rekam jejak, rekam kata sudah ada di situ, ya. Saudara-saudara sekalian, ada dulu wartawan mungkin mau mancing saya, Pak Prabowo kok sering dibohongi ya, dan sering dikhianati ya. Saya jawab spontan aja, boleh Prabowo dibohongi, boleh Prabowo dikhianati, yang penting asal jangan Prabowo bohong dan Prabowo berkhianat. Jadi saudara, terima kasih dukunganmu. Rakyat yang akan melihat, rakyat akan menilai, rakyat yang akan nanti memberi vonis, dan nanti yang paling utama adalah sejarah mencatat siapa di atas jalan yang benar dan siapa yang berkhianat kepada bangsa dan negara. Saudara-saudara sekalian, tadi dikatakan Prabowo 3 kali kalah, 4 kali kalah. Pejuang tidak ada kalahnya. Pejuang tidak ada kalahnya. Jabatan tidak penting. Yang penting pengabdian kepada rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara, sebagai bagian penutup, penuntun itu bagian terakhir. Ini bagian penutup. Gimana sih kalian? Masa lu gak percaya sama gue lo? Gimana naga bodang? Jadi saudara, saya simpulkan ya, inti yang ingin kita perjuangkan. Ini saya
lontarkan dan sudah saya lontarkan. Ya, sudah ada perwakilan dari Gelora, Pak Fahri Hamzah waktu itu hadir, dari PAN, dari PSI, dari semua hadir. Waktu itu kalau nggak salah PKB masih hadir. Ya. Waduh. Tapi tenang saja, insya Allah mereka akan hadir kembali. Ya. Karena kita menganggap semua orang itu saudara kita, ya kan? Tidak ada masalah. Mau 1 pasang, 2 pasang, 3 pasang, 4 pasang. Yang penting rakyat yang menilai, rakyat yang beri keputusan. Kita hormati keputusan rakyat. Sekali lagi kita mau berkuasa hanya dengan izin rakyat. Tapi bila mana kita berkuasa, apa yang kita ingin lakukan? Yang saya hitung waktu itu ada 10 atau 12 fokus kebijakan. Nah, saya minta input dari kawan-kawan sekalian, tolong dibicarakan. Yang saya lihat tentunya adalah bahwa tantangan kita tentunya adalah masalah pangan. Pangan ini harus kita swasembada. Kita harus produksi semua pangan kita sendiri di bumi Indonesia. Tidak boleh tergantung bangsa lain. Tidak boleh tergantung bangsa lain, saudara-saudara sekalian. Saya sudah bicara belasan tahun masalah ini. Ya, dan sekarang dengan perang Ukraina, India melarang ekspor beras, Thailand naikin harga, Vietnam, kita tidak bisa mengandalkan dari luar. Kita harus bangun lumbung-lumbung pangan nasional. Kita harus menjaga energi kita. Jangan khawatir, kita bisa hasilkan energi dari dalam negeri, dari kelapa sawit, dari singkong, dari sago, dari tebu, dari aren. Kita bisa hasilkan diesel solar dari tanaman yang tidak akan habis-habisnya, saudara sekalian. Tidak akan habis-habisnya. Lahan kita masih banyak, kita punya 24 juta hektar rawa. 24 juta hektar rawa. Negara asing tidak bisa lagi ngomong, kita merusak hutan. Ini rawa. Rawa yang sumber airnya tidak akan habis, kita akan gunakan menghasilkan lumbung-lumbung pangan di rawa-rawa. Saudara-saudara, mereka mau boykot kita punya kelapa sawit. Terima kasih. Terima kasih lo boykot, gue pakai nanti kelapa sawit untuk bikin solar untuk rakyat. Gak usah impor. Tidak usah impor energi, saudara-saudara sekalian. Manakala kita nanti diberi mandat dari rakyat, kita tidak akan impor energi dari manapun, saudara-saudara. Kita menghasilkan dari bangsa kita sendiri. Kita harus waspada ketahanan air. Sumber air harus kita harus menghemat air. Di bagian tertentu Indonesia air berlimpah-limpah, di bagian tertentu di musim kering sulit. Nah, ini sedang kita kaji. Saya bentuk Satgas Air di Kementerian Pertahanan. Kita sudah mungkin bulan depan akan kita hasilkan 100 titik air di tempat desa-desa yang sulit air. Kita akan menghasilkan, sampai hari ini sudah menghasilkan 57 titik air. 57, kita akan tambahkan lagi sampai dengan 100 titik akhir Oktober ini. Sudah sekalian, kesehatan, farmasi, kita teruskan program-programnya Pak Jokowi. Kartu Indonesia Sehat, Indonesia Pintar, semuanya kita teruskan, kita tambahkan lagi. Yang benar kita teruskan. Untuk apa kita rubah-rubah, saudara sekalian? Kita tambah, kita perbaiki, saudara. Benar kan? Pendidikan, sains, teknologi, kita akan bangun sekolah unggulan di setiap kabupaten di seluruh Indonesia. Kita akan memperbaiki semua sekolah, termasuk TK, SD dan pesantren kita akan perbaiki semua, saudara. Kita akan memberi makan siang dan susu untuk setiap anak Indonesia. Setiap anak Indonesia, saudara. Kita sudah hitung, uangnya ada, kita mampu. Kita lakukan
perbaikan di bidang politik, hukum, birokrasi. Kita teruskan hilirisasi menuju industrialisasi. Kita rubah keuangan negara menjadi lebih ramping, lebih efisien, sehingga setiap uang rakyat akan sampai untuk kepentingan rakyat. Masalah pertahanan sudah diserahkan kepada ahlinya. Dengan demikian, saudara-saudara sekalian, terima kasih. Waktu juga telah membatasi, dan saya sekarang akhiri dengan pantun. Pantun pertama. Sarapan pagi pakai buras. Mampir ke Makassar makan konro. Anies Mata orangnya brilian dan cerdas. Terima kasih berjuang bersama Prabowo. Pantun kedua. Merdu mengaji anak dara. Ilmu dikaji, iman dijaga. Mari maju bareng Partai Gelora. Tidak boleh ada yang benci demi Indonesia. Masih ada. Indonesia poros maritim dunia. Ibu kotanya pindah di Nusantara. Kita semua berjuang bersama Gelora untuk Indonesia yang semakin adil dan sejahtera. Masih ada lagi. Ini pantun favorit saya. 1-2 cempaka biru. 3-4 dalam jabangan. Kalau ada yang dapat teman baru, teman lama dilupa jangan. Salam Gelora. 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 Merdeka. Merdeka. Hidup Golkar. Hidup PBB. Hidup PAN. Hidup PSI. Hidup semuanya. Hidup Gerindra. Hidup PKB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu. Om Sati Sati Sati. Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Semoga Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi Gelora dan semua kawan-kawan dalam perjuangan membela rakyat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak.